Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahadisan nabil mustafa fil ihtidai mislan nujum. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadar rasuluhul ladzi a'tahu asraral ulum. Wassalatu wassalamu ala afdhali khalqihi sayyidina Muhammadanil mab'usi bil muqsisat wa ala alihi masabihi tilalat wa ashabihi anzumil hidayat. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa nunassilu minal qur'ana ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadanil fatihi lima uhlika wal khatami lima sabaqa nasirul haqqi bil haqqi wal hadhi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada, yang selalu saya cintai atas perjuangan hidupnya, perjuangan mencari ilmu, perjuangan menafkahi keluarga, berjuang di muka bumi ini. Semoga Allah selalu memberikan kasih sayang, rahmat dan ridhonya, sehingga diberi kehidupan yang layak, bahagia fitini wa dunya hatta akhirah. Allahumma amin. Sebelum dan sesudahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila nanti saya menyampaikan hal yang saya sampaikan ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya akan menerangkan keajaiban pikiran, keajaiban doa, yang dimana doa itu terbagi dari 3 lapisan. Dan bisa dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama, saya menerangkan ad-du'a'u bikalamil lisan. Berdoa dengan lesan. Berdoa kita apabila dengan lesan, tapi pikiran dan hati kita itu tidak connect atau kemana-mana dan tidak dirasakan apa yang lagi diucapkan, diminta oleh lesan, maka jelas sulit terkabul. Karena yang namanya doa itu harus pakai rasa atau dirasakan. Bagaimana caranya? Yaitu apabila kita sedang berdoa kepada Allah, apa yang kita minta dari lesan, dengan lesan itu sendiri, maka pikiran, perasaan, pendengaran, penglihatan, penciuman itu bisa membantunya merasakan apa yang diucapkan di lisan. Insya Allah kalau sudah dirasa dan divisualisasikan
dirasakan apa yang diminta, tidak membutuhkan waktu yang lama, Allah akan mengabulkannya. Yang kedua yaitu ad-doa'u bi kalamil maktabah, yaitu doa dengan tulisan, entah itu tulisan raja, entah itu doa minta apa kepada Allah dengan selembar tulisan yang selalu diingat-ingat, yang selalu dibaca-baca. Maka tulisan itulah akan mendorong kita, memacu kita ke dalam pencapaian apa yang tertulis. Yang ketiga yaitu doa bi kalamil isyarah, yaitu dengan telunjuk. Kita menunjuk apa? Hati kita, lesan kita, mata kita, pendengaran kita menyaksikan dengan telunjuk. Penyaksian sebagaimana doa telunjuk itu diajarkan dalam sholat waktu at-tahiyat, yaitu membaca syahadat. Itu kita menunjuk. Itu juga bisa dikatakan doa bi kalamil isyarah, atau menyuruh orang juga pakai petunjuk atau telunjuk. Apabila semuanya bisa dikoneksasikan, dimanunggalkan, disatukan, maka tidak mungkin tidak doa kita bisa dikabulkan oleh Allah. Yang terakhir yaitu doa yang paling luar biasa sehubungan dengan ad-doa'u bi kalamil qalbi, yaitu berdoa dengan hati. Apabila hati kita berdoa, juga antara panca indera, pendengaran, penglihatan, ucapan, perasaan harus disatukan, bersatu di dalam qalbun, agar supaya semua mampu mengkoneksikan apa yang kita minta kepada Allah, sehingga Allah akan mendengar doa kita. Di dalam hati itu terbagi dari 3 tingkatan yakin. Yang pertama, yakin itu masuk ke dalam qalbun sanubari. Sudah masuk ke dalam qalbun sanubari, masuk ke dalam otak bawah sadar yang ada di belakang, maka itu pun akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena sudah yakin. Dan tidak ada rasa penasaran, rasa prasangka, rasa mamang atau was-was sedikit pun, pastilah. Walaupun dari tingkatan qalbun sanubari atau yakin yang pertama, maka doa kita pun akan dikabulkan oleh Allah. Yang kedua yaitu qalbun maknawi, yaitu ketingkatan nurul yakin, cahaya keyakinan. Tingkatan yang kedua adalah golongan orang-orang yang sudah mempunyai cahaya keyakinan, sering diberi kenyataan oleh Tuhan, sering dikabulkan oleh Allah apa yang dimintanya, maka bisa masuk ke dalam qalbun maknawi, yaitu di tingkatan nurul yakin, cahaya keyakinan. Maka sangat beruntunglah apabila kita sudah bisa masuk ke dalam tingkatan nurul yakin. Karena kapanpun, waktu dekat atau lama, pasti apapun yang kita minta akan dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga adalah tingkatan hakul yakin, atau bisa disebut qalbun siri, yaitu qalbun rahasia,
tempatnya ruh bersinggah, tempatnya ruh bersemayam, tempatnya ruh yang mengabulkan, menyampaikan kepada Tuhannya, itu lebih cepat lagi, tidak menunggu waktu yang lama. Apa yang kita minta maka akan langsung dikabulkan. Nama amruhu ida aroda syai'an ayyaku lalahu kun fayakun. Disitulah letak yang paling akhir, yang jarang sekali manusia memilikinya, keyakinan sampai ke kolbun siri atau kolbun hakul yakin. Kenyataan hak itu adalah kenyataan yakin yang dinyatakan. Dari itu semua, proses awal untuk kita bisa berpacu kepada tingkatan yakin, yaitu kolbun sanubari, kolbun maknawi, dan kolbun siri, yang pertama kali harus dijaga adalah Baitul Ma'mur kita. Apakah Baitul Ma'mur itu? Baitul Ma'mur adalah artinya tempat yang sangat ramai. Itu terletak pada otak kita. Apa yang kita rasakan sekarang ini, sebelum ini, sampai kecil sampai sekarang, adalah apa yang ada di dalam otak kita. Maka pentinglah pemahaman, pentinglah ilmu, agar kita didorong oleh pemikiran-pemikiran yang mengarah ke kebahagiaan. Jangan batasi kita. Jangan pernah kita mengatakan sulit. Jangan kita pernah merasa mengatakan gagal. Jangan pernah kita mengatakan tidak bisa. Kita harus optimis dengan kekuasaan Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila data-data yang masuk dalam otak kita adalah suatu yang positif, pastilah perilaku manusia tidak akan menyimpang dari aturan-aturan Allah. Karena suatu yang buruk, suatu yang tidak baik, tidak pernah kita pikirkan. Bahkan apabila kita berpikir, langsung bisa dibuang di tempat sampah karena itu keburukan. Apabila suatu itu baik, maka tersimpan di data. Maka orang yang sudah seperti itu adalah orang yang sudah bisa membersihkan Baitul Ma'mur. Maka proses dari kehidupan apabila otak kepala kita itu bersih, pastilah batin kita tidak akan memiliki penyakit apapun. Apabila otak kita itu bersih, maka syahwat kita pun akan teratur apa yang dilakukan oleh manusia. Pertama, akan masuk ke dalam otak adalah wahyu, pemahaman. Kalau pemahaman itu salah, maka tercetaklah hidup yang salah juga. Apabila yang masuk itu pemahaman yang benar-benar diridhoi oleh Allah, maka masuklah ke dalam hati juga sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Benarlah bahwasanya apa-apa yang sedang dirasakan oleh manusia, entah itu penyakit, entah problem keuangan, entah problem masalah keluarga, rumah tangga dan sebagainya. Karena kerdilnya pemahaman yang menjadikan kita itu bahagia. Bahkan kita dibatasi oleh kebenaran-kebenaran yang mengatasnamakan kebenaran, padahal itu semua menyesatkan kita semua. Tahukah itu semua? Tahukah pemahaman yang menyesatkan? Kita pikir sendiri. Yang tahu adalah diri kita sendiri, bukan siapa-siapa. Keajaiban doa itu tadi adalah sentral untuk menjadikan manusia ini merasa tidak punya apa-apa.
Apa-apa yang kita miliki bukan milik kita. Apa-apa yang kita kehendaki juga bukan milik kita. Mata, matanya Allah. Pikiran, pikirannya Allah. Mulut, mulutnya Allah. Telinga, telinganya Allah. Kenapa saya bisa mengatakan itu? Karena tanpa ruh kita tidak akan lahir ke dunia ini. Karena tanpa ruh kita akan tidak memiliki jasmani apapun. Ketika Allah menciptakan, mengeluarkan kita semua dari perut ibu, dititipkanlah dulur papat di Mopancer, saudara kita yang jarang sekali manusia mengenalnya, yang dimana mempunyai sifat sendiri-sendiri, tergubah menjadi 4 bagian. Saudara 4 itu adalah mutmainnah, alwamah, amarah, dan supiyah. Apabila akal kita sudah dijaga, tidak pernah negatif, maka tidak mungkin manusia akan terkena penyakit. Bila akal manusia dijaga dan tidak ada keraguan, tidak ada kebencian kepada siapapun, semua yang dilihat penuh dengan kasih sayang, maka tidak akan ada sedikit pun, tidak ada satupun orang yang kebingungan dalam hidup. Itu sudah janji Allah. Kita dibuat sempurna, tapi kesempurnaan bukan milik kita, milik Allah. Semua yang kita lihat, semua yang kita rasakan itu bukan milik kita, semata-mata hanya titipan Allah. Jangan pernah kita mengakui apa-apa yang ada, apa-apa yang kita nikmati itu milik kita. Itu hanyalah titipan untuk kita nikmati. Berian Allah yang harus kita syukuri. Kalau memang punya kita, yang dinikmati itu milik kita, pastilah tidak ada tanggung jawab. Tidak ada balasan apapun. Tidak ada karma apapun. Kenapa? Apa yang kita nikmati harus kita syukuri. Kalau memang itu milik kita, mestinya tidak harus disyukuri. Kalau memang itu semua milik kita, tidak harus kita menyembahnya, karena sudah diberikan. Sadarlah wahai kawanku, semua apa-apa di dunia ini semata-mata hanyalah titipan ilahi yang penuh dengan tanggung jawab. Apabila kita mau bertanggung jawab, nikmatilah. Karena tanggung jawab sebenarnya itu adalah kebutuhan kita, sebagaimana menyelamatkan diri kita dari kesengsaraan, dari apa-apa yang akan menghimpit hidup kita sendiri. Saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, kita harus ingat, sewaktu kita dilahirkan di dunia ini, sadar dan tidak disadari, semua diberinya sama. Diberi akal, diberi penglihatan, diberi pendengaran, diberi penciuman, diberi mulut, diberi hati, dan diberi anggota badan yang sempurna untuk menikmati hidupnya. Itu pesan Allah hanya satu saja, la'allakum tashkurun, agar supaya kita itu mau bersyukur kepada Allah. Makanya jikalau apa-apa yang kita nikmati, yang kita pakai, karena itu titipan Allah, kalau tidak didasari dengan syukur, maka munculnya adalah inna
azabi lasad. Siksanya Allah itu sangat pedih. Kalau memang semua itu milik kita, tidak akan mungkin kita nikmati terus di situ ada siksa. Dipikirlah dengan akal yang cerdas. Kalau apa-apa itu sudah diberikan kepada manusia, kenapa kita harus disuruh bersyukur? Pastilah di situ semua apa yang kita nikmati hanyalah semata-mata titipan Allah dan sebuah rasa syukur kita, karena sepantasnya kita diberi apapun berterima kasih. Maka apabila kita berterima kasih, itu adalah suatu jalan ditambahnya nikmat dari Allah. Banyak tamu datang kepada saya, yang kebanyakan itu terkena penyakit, himpitan hidup, perceraian, dan sebagainya. Saya katakan, benahi dulu pikiranmu, bersihkan dulu pikirannya, bersihkan dulu hatinya, bersihkan dulu hatinya kalau ingin cepat sembuh dari masalah. Alhamdulillah biqudratillah, dengan ridho dan kuasa Allah, dengan jalan itu penyakit apapun akan sangat mudah sembuh. Permasalahan apapun akan sangat mudah baginya. Kekurangan apapun akan sangat mudah diatasinya. Karena itu janji Allah. Allah itu tidak akan pernah bohong. Kezaliman, keangkara murkaan, maka beliau Nabi berpesan pada umatnya, basalah istighfar. Beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu suka sekali dengan istighfar yang bunyinya, Allahumma inni zalamtu nafsi zalman katsira wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Allahumma inni, duh Gusti Allah, ini satemene ingsun dolam tu iku sampun dolim kula ya Allah, nganiaya teng awak kula piyambak ya Allah, dol mangkasira kelawan aniaya sing akeh, kelawan dolimku akeh. Ngakoni karo Gusti Allah, dolime akeh, dosane akeh, keluputane akeh, kesalahane akeh. Wa innahu satemene dosa-dosa kowe mau, kedoliman atau kelakuan kowe mau, la yafiru iku la yafiru, ora ana sing bisa ngapurane ya Allah, illa anta, kejaba Gusti Allah. La yafiru dunuba illa anta faghfirli, mongko nyuwono ngapura kula Gusti, ngapurana kula, maghfiratan kelawan pangapura, min indika saking ngarsa panjenengan, warhamni go panjenengan melasi dateng kula Gusti, innaka antal ghafurur rahim, innaka sungguhnya engkau itu maha pengampun dan maha kasih sayang. Kita tidak boleh hidup menuruti ego kita, kesombongan kita, kedengkian kita membawa kita ke dalam malapetaka yang seakan-akan manusia tidak merasakan, yang seakan-akan itu bukan kesalahan, padahal itu sudah menyimpang dari aturan yang ada, apa yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dengan kesadaran yang murni, maka kita akan mengerti dari mana manusia berada, untuk apa manusia dilahirkan, membawa amanah apa manusia di dunia ini, dan mau kemana setelah itu. Setelah kita sadar bahwasanya kita manusia, itu dari mana? Kita bisa menjawab, kita adalah dari Allah. Untuk apa manusia dilahirkan? Jelas untuk bersyukur kepada Allah dan manunggal kepada Allah dan kembali kepada Allah,
Membawa amanat apa manusia dilahirkan? Jelas membawa amanat iman, yakin dan percaya bahwasanya kita dari Allah untuk Allah. Yang keempat, mau kemana? Yaitu mau kembali kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu dari Allah, akan kembali kepada Allah. Janganlah kita merasa mendahului kehendak-kehendak Allah. Karena takdir yang sudah ditulis oleh Allah itu tidak bisa dirubah. Takdir yang ditulis oleh Allah itu pasti terjadi. Cuma sayangnya manusia rata-rata tidak memahami bahwa Allah itu sendiri tidak menentukan waktu dan jumlahnya. Itu salahnya manusia memahami takdir. Takdir itu memang sudah ditulis. Pati, rezeki, jodoh. Sudah ditulis tapi tidak ditentukan. Besok jodohnya si B sama si C, sama si O, sama si D. Tidak. Kita disuruh memilih bebet, bibit, bobot. Dia Nabi juga merintahkan pada umatnya untuk mencari yang baik, yang alim, dan yang soleh. Kalau sudah ditentukan, tidak mungkin ada hadis kita untuk memilih jodoh. Rezeki memang sudah ditulis tapi tidak ditentukan. Karena kitalah yang mencari takdir itu sendiri. Bagaimana seorang guru, seorang dokter, seorang pedagang, ingin apa, disitulah akan memperoleh takdirnya sesuai bakatnya masing-masing. Apabila ingin, pelajarilah bersungguh-sungguh, manjada wajada, maka akan menemukan hasil yang diinginkan. Pati memang sudah ditentukan, memang sudah ditulis tapi tidak ditentukan. Umur sekian meninggal tidak. Maka ada doa panjang umur. Waj'al ngumri ngumron tawilan hasanah. Panjangkan umur kami ya Allah dengan umur panjang yang bermanfaat. Kalau sudah ditentukan, buat apa kita minta umur panjang? Begitulah kita memaknai takdir yang saya uraikan dengan singkat. Semoga akan menjadi suatu pemahaman yang tidak keliru lagi dalam diri kita untuk kehidupan ke depan. Ingatlah, apa-apa yang kita rasakan di luar itu berawal dari dalam diri kita sendiri. Entah itu penyakit, kekurangan, kemiskinan, malapetaka, musibah, bencana, itu adalah kenyataan-kenyataan yang ada pada otak kita sendiri. Akhirnya menjadi pemahaman, akhirnya menjadi keyakinan, masuklah ke dalam alam bawah sadar, terijabahlah oleh Allah. Padahal suatu itu tidak diinginkan oleh hidup kita. Terima kasih pengertiannya. Semoga saudaraku sekalian benar-benar bisa memahami ilmunya Allah dari tingkatan syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifatullah. Mari kita berdoa bersama agar Allah memberikan jalan kepada akal pikiran kita untuk belajar lebih banyak ilmunya Allah yang belum kita ketahui. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fahimni ilma syariati wat tariqati wal haqiqati wastamilni bi rahmatika anta arhamur rahimin. Allahumma fahimni ilma syariati wat tariqati wal haqiqati wastamilni bi rahmatika anta arhamur rahimin. Ya Allah, fahamkanlah kami dengan tingkatan ilmunya panjenengan ya Allah. Yaitu dari tingkatan ilmu syariat, faham ilmu tarekat, paham ilmu hakikat, dan berilah kami kekuatan untuk mengamalkannya. Dari saya apabila banyak kesalahan, sengaja atau tidak sengaja dari pribadi saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanyalah milik Allah. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua.
Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Sabitna siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.